Good morning Seal Traders, selamat menyaksikan Daily Outlook untuk hari Selasa 23 November 2021. Untuk kalender ekonomi, teman-teman bisa cek di website resmi ZFX Indonesia di bagian tools lalu kalender ekonomi. Hari ini, Selasa 23 November, banyak news seputar PMI. Jadi dari AUD, kemudian dari Prancis, Jerman, Euro, GBP, bahkan sampai USD, USA juga akan rilis news PMI. Untuk yang pengen lebih tahu news PMI itu apa, tinggal klik aja di sini ada penjelasannya. Market Manufacturing PMI is indicator yang mensurvey seberapa di industrial sektor di Amerika maupun di negara lainnya bagaimana kondisi bisnis. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa cek masing-masing, bisa diklik ya di sini. Oke, itu dia. Jadi banyak news PMI, jadi teman-teman yang trading di semua mata uang mungkin hari ini akan melihat volatilitas yang cukup besar gara-gara news PMI ini. XAU-USD atau gold, kita lihat teman-teman, setelah di daily outlook kemarin kita sudah bahas, dia dari daily candle sudah break area mini support di 1850, dan kita ekspektasikan kemarin gold akan bearish, dan ternyata terbukti benar teman-teman. Dia sudah nge-fill wick dari previously daily candle dan juga bahkan breakthrough area support di 1830 hingga mencapai ke 1808. Bahkan titik rendahnya dia menyentuh 1805, di close di bawah area mini resistance become support juga. Jadi ini cukup menarik dari gold. Katalisnya adalah gold bisa turun sebegitu dalamnya karena dari Amerika Serikat, Joe Biden menunjuk kembali Powell untuk menjadi ketua umum The Fed, yang mana kalau seandainya Powell itu cenderung hawkish untuk USD, dia akan membawa kebijakan-kebijakan moneter yang akan lebih meningkatkan, mengapresiasi nilai USD, maka XAU USD jadi cenderung bearish teman-teman dalam waktu dekat. Namun kita bisa melihat secara structure dia masih bullish ya teman-teman, sejauh low ini belum ditembus. Secara daily kita lihat ada low di area sini 1770. Kalau seandainya ini ditembus maka akan jauh lebih dalam lagi, akan merubah structure trend. Namun kita bisa lihat kalau di sini berarti akan ada dua skenario. Skenario yang pertama, harga akan melakukan retest di 1830 untuk melanjutkan turun, atau harga akan melanjutkan kenaikan, retest untuk ke area 1900. Nah, ini memang selalu ada dua skenario ya. Namun kita bisa wait and see. Kalau secara jangka pendek kita lihat secara 4 hour time frame, ini memang sangat-sangat bearish. Di sini mungkin teman-teman bisa menunggu area di 1830 untuk melakukan sell lagi jika ada konfirmasi yang lebih jelas. Karena secara 4 hour time frame kita bisa lihat high, low, lower high, lower low, lower high, lower low, dan kita akan mencari lower high lagi untuk melanjutkan penurunan. Secara 1 hour time frame juga masih terlihat jelas sangat-sangat bearish teman-teman, terlihat sangat bearish, dan mungkin saja akan melakukan retest untuk melanjutkan penurunan. Tesla kita lihat ternyata area 1000 ini merupakan area psychological number, even number, di mana harga menemukan support untuk saham Tesla. Padahal sebelumnya kita ekspektasikan harga akan retest kalau sesuai dengan structure akan di area sekitar 900. Namun kita lihat secara daily time frame ternyata dia sudah membuat double bottom 1, 2 untuk melanjutkan kenaikannya di area 1000. Dan teman-teman kita lihat di area 1237 atau 1238 ini merupakan area all time high dia. Dan bisa saja untuk Tesla apakah akan menjadi double top atau akan menjadi skenario break and retest dan melanjutkan kenaikannya. Jadi kita akan lihat di area 1238 ini jadi area yang penentu yang cukup penting. Karena kalau kita buy di area sini bisa agak berbahaya, apakah karena agak gambling dengan reward yang mungkin lebih kecil, dengan risiko yang berarti kita harus
pasang SL di sini, jadi kurang terlalu bijaksana. Tapi kalau kita sell di market yang sedang bullish ini, artinya kita melawan tren, teman-teman. Jadi agak berbahaya. Jadi kita harus menunggu konfirmasi lebih lanjut untuk saham Tesla. Last but not least, kita punya GBP/AUD. Kita lihat secara structure, secara garis besar dia masih bearish ya teman-teman ya. Dan dia sedang mencari area lower high untuk mencari penurunan area lebih lanjut. Di sini kita lihat nih high secara daily, low, high, lower high maksud saya, kemudian lower low dan mencari lower high. Dan begitu juga kita lihat secara weekly, weekly juga memperlihatkan struktur yang penurunan untuk GBP/AUD. Dan kita lihat di sini dia juga inline dengan trendline 1, 2, dan di sini area trendline yang 3 dan juga inline dengan confluence dengan area previously support. Jadi support become resistance. Dan secara 4 hour juga kita lihat harga struggling untuk apakah dia akan menembus area atas atau di bawah. Namun kita bisa melihat ada sedikit breakout dari area mini support namun bisa kembali. Nah, di sini kita mengekspektasikan ada area mini resistance yang tidak boleh ditembus oleh GBP/AUD agar tidak melanjutkan kenaikannya. Dan kalau kita lihat secara daily, ini masih menunjukkan sentimen bearish yang sehat. Dan kalau digambarkan, mungkin ini bisa menjadi peluang sell yang cukup baik dengan R sekitar 3. Dan jika kita gambarkan dari swing high ke swing low, ini berada di area antara 0,5 hingga 0,618. Untuk lebih jelas, untuk lebih aman, SL bisa kita jauhkan sedikit. Nanti kita bisa sesuaikan, jika SL diperlebar berarti lotnya semakin diperkecil untuk mengurangi resiko. Atau kalau teman-teman yang lebih agresif, bisa SL di area sini, di area dari high di sini, yang mana jika artinya dari previous daily high ditembus, maka sudah menunjukkan sentimen yang kembali bullish lagi dalam jangka pendek untuk GBP/AUD. Namun ini bisa menjadi trading idea yang cukup menarik teman-teman untuk GBP/AUD yang akan melanjutkan penurunannya. Itu dia seputar Daily Outlook untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube channel dari ZFX Indonesia. Dan jangan lupa join Z Academy. Sampai jumpa di live thread nanti malam. Bye-bye.